Salam, selamat bertemu kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhimpunan tubuh Kristus dimanapun berada. Kita akan bersama-sama pada kesempatan ini merenungkan bagian dari firman Tuhan, terambil dari Injil Matius 28, ayat yang ke-19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan renungan firman Tuhan ini, hikmat bijaksana daripada Engkau, untuk kami mengerti bagian firman Tuhan, dan kami memahaminya, untuk kami melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa kehadiran Tuhan itu luar biasa di mana-mana. Saudara, banyak orang bertanya bahwa mengajukan pertanyaan itu sangat berarti, tergantung pada jawaban yang kita cari. Ada dengan suara raut wajah yang memperjelas, ada juga yang mencoba belajar sesuatu tentang Tuhan dan bergumul dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu di mana. Yesus adalah anak Allah dan diutus ke bumi oleh Allah. Dalam khotbah pertama Yesus, dia mengajarkan banyak hal termasuk cara berdoa. Yesus memberi mereka semua contoh doa dan buka dengan doa Bapa kami. Saudara, kita ingat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9. Tuhan tinggal di sorga. Alkitab meneguhkan pernyataan Yesus dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 49. Ketika dikatakan bahwa Allah mendengar doa dan permohonan kita dari sorga di mana Dia tinggal. Saudara, dimanapun kesulitan kita memahami hal ini, kita harus belajar dan kita memahami dengan iman kita, di manakah Tuhan saat ini. Begitu banyak orang mendefinisikan di mana Tuhan yang berada. Keterbatasan kita sebagai natur manusia, saudara, suatu titik waktu dan lokasi fisik natur kita ini terbatas. Tuhan tidak terikat oleh batasan yang sama. Dia selalu ada dan ada di mana-mana. Saudara, bahan bagian dari firman Tuhan ini kita lihat dari pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, definisi tentang kehadiran Tuhan ini, bahwa Dia hadir di semua tempat dan di setiap saat. Pada dasarnya Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada tempat di bumi di mana Dia tidak ada. Tuhan berkata, adakah yang bisa bersembunyi dariku di tempat rahasia? Bukankah aku ada di mana-mana, di seluruh langit dan bumi? Yeremia 23 ayat 24, saudara. Di manakah Tuhan itu saat ini? Banyak orang bertanya, di manakah Tuhan? Karena mereka berjuang untuk memahami mengapa ada begitu banyak masalah ketika Tuhan ada di mana-mana. Kita bahkan melihatnya di dalam Alkitab ketika kita bertanya, di manakah Tuhan? Kapan kita menderita? Kapan tragedi melanda? Kapan kamu benar-benar membutuhkannya? Ketika hidup terluka, Yesus mengatakan kepada para pengikut dan jemaat Tuhan, di bumi ini kamu akan mengalami banyak pencobaan dan penderitaan, tetapi tekunlah karena aku telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Yesus memperingatkan kita bahwa hidup ini memang banyak pergumulan dan kesulitan. Dia akan memperbaiki semuanya pada akhirnya sampai saatnya tiba. Dia menawarkan kehadirannya melalui semua kehidupan yang kita alami. Hal terakhir yang Yesus berikan kepada kita sebelum Dia kembali ke kerajaan sorga adalah janji yang kita baca tadi, saudara. Matius 28 berkata, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus ingin berada di sana bersama kita semua,
dalam suka dan duka. Kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana, dan janganlah kita meragukan Tuhan. Mintalah pertolongan ketika kita menderita dan bergumul. Datanglah kepada tahta kasih karunia-Nya dan berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada kesempatan kita berpuasa, saudaraku, karena Tuhan jawaban masalah kita pada hari ini. Dunia akan berlalu, langit dan bumi ini akan menjadi begitu tidak ada lagi, dia akan menjadi tua, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Itulah saudaraku, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan dia ada di mana-mana menyertai kita. Di alam apapun Tuhan Yesus bersama kita. Hari ini Tuhan ada bersama kita. Kemarin juga Tuhan sudah menyertai. Di masa yang akan datang Tuhan sudah ada di sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam pergumulan hidup yang kami alami dalam dunia ini, kami mau membawanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan masuk kepada tahta kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit pergumulan hidup kami. Tuhan menjamah dan Tuhan melawat kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Gembala kami yang hidup, kami berdoa. Amin.